Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di kelas 7 awal kalian masuk, kalian akan diberi materi besaran dan satuan. Salah satu materi yang mungkin kalian agak kesulitan yaitu materi tentang alat ukur yang namanya jangka sorong dan mikrometer. Kita lihat gambar sebuah mobil, ada juga as ya di sini, pertemuan beberapa gigi. Juga ini adalah pengukuran. Ini ada 0,01. Nah, ini kita gunakan biasanya pakai meteran, tetapi kalau untuk yang ini kita menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong dan mikrometer. Ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurangan ketelitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba bayangkan seperti skrup atau baut ya anak-anak, dengan mur yang akan dipakai memiliki diameter yang tidak sama dengan pasangannya. Walaupun bedanya hanya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Dan apabila skrup tersebut merupakan salah satu komponen mesin sebuah mobil, apakah mobil tersebut dapat berfungsi normal? Saya yakin tidak. Maka diperlukan ketepatan, kecermatan, ketelitian agar beberapa komponen yang ada di dalam mobil itu presisi pas, tidak ada kelebihan atau kekurangan. Jangka sorong dan mikrometer skrup adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda secara sangat teliti dalam ukuran milimeter. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini ada dua alat. Yang atas adalah jangka sorong, yang bawah adalah mikrometer skrup. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar. Yang kedua, mengenal skala-skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer. Yang ketiga, membaca skala dengan benar. Kita klik jangka sorong anak-anak. Oke, kita lihat materi yang pertama, mengukur diameter luar benda. Nah, ini ya, mengukur diameter luar benda. Cara mengukur diameter, lebar atau ketebalan benda. Putarlah pengunci ke kiri. Buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah jangka sorong, geser rahang agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Nah, kita lihat anak-anak. Nah, ini adalah penguncinya, ini rahangnya, benda kita masukkan, ya kita geser ya, seperti itu anak-anak cara mengukur diameter luar benda. Selanjutnya, mengukur diameter dalam benda ya, misalkan ini kita mengukur sebuah pipa atau tabung diameter bagian dalam. Putarlah pengunci ke kiri, masukkan rahang atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, putar pengunci ke kanan. Kita lihat anak-anak ya, ini Pak Didik perlihatkan. Nah, ini penguncinya. Nah, itu masukkan dulu anak-anak. Iya. Dan itu cara mengukur diameter bagian dalam
sebuah pipa atau tabung. Yang ketiga, mengukur kedalaman benda. Misalkan mengukur kedalaman gelas ya, atau apalah yang biasanya kita kesulitan untuk pakai dengan penggaris karena mungkin kurang tepat. Putar pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung. Putar pengunci ke kanan. Yang mana di sini ujung lancip itu ada di sini anak-anak. Ya, ini biasanya keluar ekornya ini ya. Kita lihat aja anak-anak ya. Oke, Pak Edi perlihatkan. Nah, begitu anak caranya. Yaitu benda, itu mungkin gelas. Nah, kita geser, nanti ketemu di situ. Yang selanjutnya, anak-anak, skala utama dan skala Nonius. Yang mana skala utama? Kita lihatkan di sini, anak-anak. Sebelum ke situ, kita baca dulu. Jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Artinya, ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Jangka sorong memiliki dua macam skala. Yang pertama adalah skala utama. Nah, itu anak ya. Nah, itu skala utama. Yang kedua adalah skala Nonius. Nah, itu anak. Ada dua, yang atas itu satuan inci, yang bawah itu adalah satuan milimeter. Tapi di situ ada 0,05. Artinya apa? Bisa sampai 0,05 mm. Meskipun alat ini ketelitiannya 0,1 mm terdekat. Jadi bisa 0,13 mm, 15,16 mm itu bisa. Kenapa? Karena ini 0,05 mm, jadi sangat teliti. Oke, itu ya anak-anak mengenai jangka sorong. Kita lihat ini. Nah, geser rahang jangka sorong ini caranya ini. Kita coba aja. Gunakan mus dengan cara menahan klik kiri mus pada rahang geser. Nah, oke, kita lihat anak-anak di sini. Ya. Nah, oke anak-anak kita coba. Nah, ini lihat. Nah, ini ada 1 titik atau 1,52 ya cm, atau bisa kita tulis 15,20 mm. Yang mana ini? Kita lihat ini. Ini satu anak-anak. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah, ini tapi antara 0 dengan saat ini ada selisih anak-anak. Nah, selisih ini ya, kita cari garis yang lurus dengan atasnya. Ternyata di skala Nonius ini ada di angka 2. Jadi cara membacanya 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2-nya di sini. Jadi 1,52 cm. Itu anak-anak. Mau coba lagi. Oke, nih anak-anak. 2,25 cm. Kita lihat di sini anak-anak. Ini 2,1, 2,2. Nah, ini kan ada di tengah-tengah di antara 2,2 dengan 2,3. Nah, ternyata supaya kita tahu berapakah nilai yang kecil ini, itu kita bisa lihat di sini yang lurus dengan atas adalah angka 5. Maka ini menjadi 2,25 cm. Oke, kalau mau mencoba, nanti anak-anak saya kirimi file ini. Gimana? Oke, kita lanjutkan anak-anak tentang mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ketelitiannya sampai 0,01 mm.
mikrometer terdiri dari, kita lihat ini ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, pengunci. Oke, ini anak bagian-bagiannya. Kita coba ya anak, gimana? Oke, fungsi mikrometer skrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalkan tebal kertas ya. Cara menggunakannya, ini pengunci, ini rahang, iya, letakkan benda, putar pengunci. Nah ini caranya. Nah sekarang skala pada mikrometer, ini skala utama ya. Ingat anak-anak, yang atas ini itu adalah yang bulat, yang bawah ini pecahan. Jadi kalau misalkan ada di sini, ini bisa 3 ya, 3, berapa. Tapi kalau di sini, nah 3,5 ditambah berapa, kita lihat ini nanti pada skala apa nih, skala. Oke anak-anak, kita lihat pembacaan skalanya. Oke, ini. Oke, kita mengukur tebalnya disket. Oke, kita lihat anak-anak, ini caranya ya, 2 plus 43 kali 0,01. Yang 43 itu yang mana? Yang ini. Oke, kita coba pakai latihan ya. Oke, ini anak-anak. Ini berapa kira-kira, yuk? 8,30. Ini skala noniusnya 8,30. Nah, tepat kan? Nah, bagaimana kalau di sini? Nah, yang ini 8,5 berapa? 8,5 tambah 30, bukan 8,530, bukan, tapi 8,80. Oke. Tepat anak-anak ya. Saya kira itu anak-anak ya. Saya kira kalian nanti bisa latihan sendiri setelah mendapatkan filenya. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.